Halo Sobat Endo, selamat datang di Endo Talk. Nah Sobat Endo, pernahkah kamu merasakan ada gejala berdebar-debar, kemudian cepat lelah, lalu berat badan yang menurun? Nah, ada kaitannya itu dengan kelenjar yang namanya kelenjar tiroid. Pada hari ini kita bersama dengan narasumber kita, Dr. Tania Tejo Minulyo, SPPD KMD Finasim. Yuk kita simak. Halo Dokter Ian, selamat pagi. Halo, selamat pagi Dr. Tania. Iya, jadi yang tadi Dokter Ian omongin tuh ternyata bukan gara-gara stres aja ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita pikir jantung berdebar-debar, berat badan turun, atau keringat banyak tuh orang awam sering berpikir itu karena stres gitu. Tadi Dokter Ian bilang tiroid ya. Jadi kita akan bahas itu mungkin ya Dokter Ian hari ini. Iya Dr. Tania. Dokter, sebenarnya kelenjar tiroid itu apa sih dok? Iya, jadi Dokter Yan juga pasti pernah ya di dalam praktek itu pasien tuh datang ngomong, dok saya ini gondok atau gondong, atau mereka juga tanya kelenjar getah bening ya. Jadi sering masyarakat awam masih keliru ya membedakan antara gondok, gondong dengan pembesaran kelenjar getah bening. Nah, tiroid itu nama awamnya memang gondok ya. Jadi semua orang punya, laki-laki, perempuan punya, dewasa, anak-anak punya. Letaknya persis ada di kanan kiri dari jakun. Jadi di leher depan sini Dokter Ian. Nah, itu yang membedakan dengan kelenjar yang lain, gondong misalnya ya. Kelenjar parotis atau kelenjar ludah itu letaknya di rahang bawah, tetapi kalau kelenjar gondok itu ada di kanan kiri jakun kita. Nah, sebetulnya fungsinya sangat banyak ya Dokter Yan, tapi mungkin sederhananya kelenjar tiroid itu adalah lokasi di mana dibentuk hormon tiroid. Hormon tiroid itu fungsinya untuk mengatur kecepatan metabolisme badan kita. Jadi Dokter Yan mau metabolismenya cepat, misalnya lagi kemerungsung atau buru-buru, ya hormon tiroidnya akan ngatur itu. Kita mau istirahat, mau rileks, ya hormon tiroidnya akan ngatur itu. Jadi banyak, gerak usus juga diatur oleh hormon tiroid, siklus bangun dan tidur, denyut jantung kita. Sehingga kalau ada gangguan pada hormon tiroid, munculnya keluhannya bisa banyak. Itu Dokter ya. Nah, dokter, biasanya kalau pasien datang itu yang terkait dengan tiroid itu keluhan yang dirasakan tuh biasanya apa saja sih dok? Oh iya, jadi kalau di bidang endokrin itu salah satu kasus yang terbanyak selain diabetes adalah kasus tiroid ya. Pasti Dokter Yan juga sebagai internis, calon endokrin juga menemukan hal yang sama. Nah, pasien itu umumnya datang ke dokter untuk menanyakan tentang kesehatan tiroid itu umumnya hanya dua keluhan saja yang utama. Yang pertama adalah keluhan terkait pembesaran kelenjar gondok. Jadi dia nggak ada keluhan lain, cuman ini gede dok, saya ini kenapa kok leher saya besar. Atau yang kedua adalah keluhan pembesaran disertai dengan keluhan lain yang terkait dengan fungsi hormon tadi. Jadi selain besar, pasiennya juga mungkin merasakan ada debar-debar, keringat banyak, berat badan turun, atau sebaliknya, kelenjar tiroidnya besar tapi berat badannya makin naik, nadinya lambat, sering merasa capek. Jadi umumnya mereka datang karena pembesaran kelenjar gondok dan atau disertai dengan adanya gangguan fungsi tiroid. Begitu. Ya. Nah, memang mungkin masalah tiroid ini banyak masyarakat yang belum tahu ya dokter. Nah, kadangkala itu di masyarakat itu ada mitos yang mengatakan bahwa oh penyakit tiroid itu seringnya hanya terjadi pada orang tua saja atau lansia gitu dok. Bagaimana dok? Iya, memang sekarang itu ya kita berharap melalui podcast ini ya, Endotalk ini masyarakat awam akan lebih mudah terpapar ya Dokter Yan dengan informasi-informasi sederhana terkait kapan sih mereka harus memeriksakan diri. Nah, kalau mitos tadi gangguan tiroid pada usia tua saja itu sangat tidak tepat ya, karena justru gangguan-gangguan tiroid khususnya yang terkait dengan penyebabnya itu autoimun, entah itu kelebihan hormon tiroid yang kita sebut dengan hipertiroid atau kekurangan hormon tiroid yang kita kenal dengan istilah hipotiroid, itu justru paling sering pada usia dewasa muda Dokter Yan. Jadi pada usia 30 sampai 50 tahun. Jadi bukan pada usia tua. Jadi kita sering malah dapatnya pasien tuh umur 20-an akhir atau 30-an gitu.
Berarti memang harus waspada juga ya dok, meskipun belum lansia, belum usia tua, waspada untuk ada kelainan tiroid ya. Ya, khususnya kalau yang harus waspada ya tentu saja penyakit ini kan tidak mungkin serta-merta tiba-tiba datang ke kita ya. Biasanya siapa sih yang berisiko? Orang-orang yang memang punya riwayat genetik gangguan tiroid. Jadi papa atau mamanya dulu ada gangguan tiroid, nah maka dia harus memeriksakan diri. Kemudian pasien-pasien yang pernah punya riwayat persalinan yang kurang baik, Dokter Yan. Jadi pernah keguguran atau anaknya tuh pernah lahir dengan berat badan rendah gitu ya. Atau juga ada gangguan siklus menstruasi. Mungkin itu harus berpikir juga untuk screening fungsi tiroid. Nah, ada lagi yang sering kali bertanya itu dokter, kalau misalnya ke praktek misalnya, oh kalau ada benjolan di leher itu pasti kanker ya dok? Nah gitu iya tuh. sih, jadi kadang-kadang ketakutan itu merugikan kita ya, karena dengan masyarakat itu terlalu takut untuk memeriksakan diri ke dokter, dia jadi terlambat datang gitu gak sih Dokter Yan? Jadi kalau masih kecil enggak ke dokter, nanti takutnya disuruh operasi, tapi justru datang itu dalam kondisi benjolannya udah besar yang kadangkala untuk operasi juga risikonya tinggi ya. Nah, cuman di sini kita perlu meluruskan bahwa tidak semua benjolan pada kelenjar gondok atau kelenjar tiroid itu adalah kanker. Itu yang paling penting kita informasikan ke masyarakat umum. Apalagi kalau benjolannya itu sifatnya merata begitu ya Dokter Yan. Jadi kelenjar tiroid yang kanan kiri gondok tadi itu besarnya merata. Itu biasanya justru bukan akibat kanker ya. Dan kalau misalnya benjolannya itu tunggal di salah satu sisi saja, entah di kelenjar tiroid kanan atau kiri, memang bisa jadi itu tumor, tetapi kejadian tumor ganas atau kanker pada tiroid itu sangat kecil Dokter Yan. Jadi persentasenya sangat kecil. Justru yang paling sering itu adalah tumor jinak. Jadi seandainya diperiksakan sejak awal, mungkin kita bisa lakukan pada tumor jinaknya itu, kita bisa lakukan pemeriksaan sel ya. Kalau ternyata jinak ya tidak perlu khawatir dan tidak perlu buru-buru langsung operasi atau berpikir operasi. Begitu Dokter Yan. Iya dokter. Nah dokter, kalau gangguan tiroid itu penyebabnya apakah hanya karena kurang yodium ya dokter? Itu yang sering kali masyarakat pahami dokter. Iya, jadi Perkeni Cabang Semarang itu termasuk salah satu center yang utama karena dulu senior kita ya, Prof. Joko Mulyanto itu adalah juga dikenal sebagai Bapak Gagi ya. Jadi memang pada mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, gangguan tiroid akibat defisiensi yodium itu masih menjadi masalah yang cukup besar ya, terutama pada penduduk di daerah lereng gunung. Tapi kan itu 20-30 tahun yang lalu ya Dokter Yan. Kemudian dengan adanya proses pemberian yodium pada garam, masyarakat jadi terpenuhi kebutuhan yodiumnya sehingga kasus gondok akibat kekurangan yodium di daerah lereng gunung itu menjadi menurun. Nah sekarang kayaknya kasus-kasus gondok akibat gangguan yodium itu sudah banyak berkurang Dokter Yan. Dan kita yang lebih sering ketemu justru kasus gangguan tiroid akibat autoimun ya, yang tadi saya katakan, dan juga akibat tumor jinak gitu. Jadi kasus gaki mungkin sudah tidak terlalu banyak ya, semoga sudah nggak ada ya. Tapi yang lebih banyak kita temui sekarang di poliklinik endokrin justru gangguan tiroid akibat autoimun. Nah dokter, menarik ini terkait autoimun. Sekarang ini kan mungkin sedang banyak yang membicarakan ya dokter tentang autoimun. Ini kalau autoimun ini kira-kira pada wanita yang terkait dengan tiroid bagaimana dokter? Apakah lebih banyak? Ya, jadi autoimun tuh gini ya, saya juga sebagai perempuan nggak mau ngomong wah perempuan banyak ya, karena sedih juga ya dibilang kayak gitu. Ya baik. Jadi khusus pada kalau kita membahas tentang penyakit tiroid akibat autoimun, saya sering menjelaskan begini Dokter Yan, kalau pasien, autoimun itu kayak kita punya sistem kekebalan tubuh yang seharusnya dia itu dilatih untuk melawan bakteri atau virus gitu ya. Tetapi ini sistem kekebalan tubuhnya itu dalam tanda petik agak error dan hiperaktif, sehingga dia tidak menyerang bakteri atau virus atau benda asing, tetapi dia justru menyerang komponen tubuh yang sehat. Dalam hal ini adalah tiroidnya. Kadang-kadang saya bilang sama pasien,
kayak kamu tinggal di perumahan, terus kita punya satpam yang jaga perumahan, dan satpam itu udah dilatih nih. Kamu kalau ada orang yang nggak kenal, jangan dibolehin masuk ya. Harusnya kan yang benar seperti itu. Tetapi ini penjaga perumahannya ini error nih. Jadi setiap orang yang mau masuk, dia pukul, dia serang. Padahal mungkin itu warga kompleks itu sendiri ya. Nah, jeleknya kalau sistem imun ini menyerang kelenjar tiroid kita sendiri, maka ada kemungkinan yang bisa terjadi adalah sifatnya itu bisa merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon terlalu banyak yang kita sebut dengan hipertiroid, atau bisa juga sifatnya itu menghambat kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon secara cukup, yang itu kita sebut dengan hipotiroid. Kenapa lebih sering pada perempuan? Beberapa teori mengatakan bahwa perubahan hormonal pada perempuan itu bisa memicu respon imun yang berbeda. Begitu Dokter Yan. Jadi memang betul yang Dokter Yan tanyakan tadi, karena kasus-kasus tiroid autoimun itu bisa dibilang 80-90% itu terjadi pada perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak bisa ya, tetap ada juga sih, tapi proporsinya lebih kecil. Nah, tadi terkait dengan keseimbangan hormon, dokter. Mungkin sekarang kan gaya hidup kita ini kan mungkin banyak sekali kondisi yang menyebabkan stres gitu ya, dokter. Apakah benar, ya. ini juga akan terkait, dokter, dengan kelainan-kelainan tiroid, dokter? Kayaknya dokter juga hidupnya stressful ya, Dokter Yan. Iya, dok. Betul sekali. Kita pulangnya malam, kadang-kadang kita ketemu kasus yang sulit juga sampai kepikiran ya, sampai rumah tuh masih pasiennya itu apa ya gitu. Jadi memang sebetulnya istilah kelola stres itu kayaknya kalimat yang klise ya. Kelola stres, dokter juga mengedukasi pasien kelola stres tuh kayaknya kalimat yang klise, gampang diomongin, tapi memang sebetulnya itu betul ya. Penyakit tiroid autoimun itu memang faktornya adalah genetik ya. Jadi orang-orang dengan penyakit autoimun tuh umumnya sudah memiliki genetik autoimun dari keluarganya. Tetapi triggernya adalah lingkungan, Dokter Yan. Triggernya itu pemicunya ya, kenapa bisa muncul penyakit ini, itu umumnya adalah dari lingkungan. Nah, salah satunya faktor lingkungan itu adalah kondisi yang stressful tadi. Jadi memang betul kalau kita sulit mengelola stres, pasiennya cemas ya, mudah kepikiran, atau sering saya bilang kepribadian tipe A ya, yang misalnya punya target sesuatu, kalau nggak tercapai bisa kepikiran berhari-hari. Pasien-pasien seperti itu memang kalau dia memiliki genetik autoimun itu gampang muncul penyakitnya, gampang tertrigger. Jadi beberapa kasus tuh contoh nyata ya, pasien itu muncul penyakit autoimun tiroidnya pasca kehilangan pasangan hidup. Kemudian pasca misalnya punya bisnis, tiba-tiba bisnisnya kolaps ya, kemudian muncul tuh gejala hipertiroidnya. Jadi memang ya benar, faktor stres itu bisa memicu, tetapi tidak semua orang yang stres pasti akan hipertiroid ya, Dokter Yan. Seperti kalimat Dokter Yan di awal tadi, bisanya terjadi memang hanya pada orang-orang yang punya genetic factor autoimmune disease gitu. Nah, dokter, ini untuk sobat endo nih. Kalau misalnya nanti ternyata ada kecurigaan ke arah tiroid, dokter, itu biasanya apa sih yang akan dokter lakukan gitu lah? Oh iya. Jadi nggak usah takut memeriksakan diri, itu yang pertama ya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pasien-pasien yang senangnya itu self-diagnosis ya, Dokter ya. Nah, kita aja dokter yang sudah sekolah bertahun-tahun, kalau kita merasa punya keluhan yang bukan bidang saya, misalnya saya seorang dokter penyakit dalam, kalau saya ada keluhan yang menurut saya ini bukan bidang saya, ya pasti saya akan dengan senang hati berkonsultasi ke dokter yang sesuai dengan keahliannya. Jadi Sobat Indo juga harusnya berpikiran seperti itu, tidak usah takut memeriksakan diri, apalagi untuk kasus tiroid itu ketahuan sejak awal, justru akan prognosisnya ya, masa depan penyakitnya ini akan lebih baik, bisa tertangani. Nah, umumnya kalau pasien-pasien itu datang ke kami untuk memeriksakan tiroid, maka yang kita lakukan pertama itu pengecekan darah, Dokter Yan. Dari pengecekan darah yang sederhana ini, dokter akan melakukan penghitungan kadar hormon tiroid yang ada di dalam darah ya, namanya bisa free T4 atau T4, T3. Kemudian juga adanya hormon penyeimbang yang dikeluarkan oleh kelenjar kecil yang ada di dalam otak kita, itu namanya TSHS. Jadi pemeriksaannya melalui lab darah.
khususnya ini kita kerjakan untuk pasien-pasien yang ada gangguan fungsi. Tadi dokter Yan, jadi kalau debar-debar, berat badan turun, nah itu pasti kita lakukan pemeriksaan fungsi tiroid. Nah, kemudian pemeriksaan sederhana yang lain adalah pemeriksaan USG. Jadi USG itu mungkin kalau masyarakat awam taunya selama ini tuh USG itu untuk ibu hamil ya, di USG perutnya. Tapi USG ini bisa juga dikerjakan untuk kelenjar tiroid ya. Pada pasien-pasien yang ada pembesaran kelenjar tiroid, untuk mengetahui detail apakah itu isinya cairan atau isinya sesuatu yang padat, daging tumbuh ya ibaratnya nama awamnya, itu bisa kita ketahui melalui pemeriksaan USG. Jadi itu dokter Yan yang kita lakukan biasanya sebelum kita beranjak ke tindakan yang lebih lanjut. Terima kasih Dokter Tania, sangat lengkap sekali penjelasannya dari awal kita Ya, bisa terima kasih, tahu Dr. Yan. apa saja yang kita harus perhatikan ya Semoga dokter. setelah ini masyarakat awam nggak makin takut ya setelah Iya dengar dokter. penjelasan kita. Dokter mungkin ada pesan-pesan dokter untuk sobat endo di rumah. Ya, jadi mungkin ini tadi pesannya. Jadi kalau ada pembesaran pada leher bagian depan, sangat mungkin itu adalah kelainan dari kelenjar tiroid. Segera saja lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis penyakit dalam, atau lebih khusus lagi bisa ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Saya kira itu dokter Yan. Terima kasih Dokter Tania untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih Sobat Endo sudah bergabung di dalam Endo Talk. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lainnya.